Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Reza dan juga pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan arus balik Lebaran 2022, kita akan simak dulu beberapa jumlah pergerakan kendaraan yang keluar Jabodetabek pada arus mudik kemarin. Nah, tercatat, pemirsa, ini tercatat dari data Jasa Marga sejak H-10 hingga hari kedua Lebaran di 4 gerbang tol utama, yakni gerbang tol Cikupa, kemudian Ciawi, Cikampek Utama, dan Kalihurip Utama. Total ada 2,1 juta kendaraan keluar Jabodetabek dan diprediksi akan masuk ke Jabodetabek dalam waktu yang hampir bersamaan pada puncak arus balik pada 6 hingga 8 Mei 2022 ini. Lantas bagaimana dengan pergerakan manusia atau penumpang mudik dari catatan data Kementerian Perhubungan dari H-7 hingga H kedua Lebaran atau hari kedua Lebaran tercatat ada 1.946.774 penumpang menggunakan angkutan penyeberangan di 5 pelabuhan, yakni Pelabuhan Merak, Bakaheni, Gilimanuk, Ketapang, dan juga Kariangau, Balikpapan. Lalu penumpang udara ada sebanyak 1.627.828 penumpang di 5 bandara, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Sultan Hasanuddin, Juanda, Ngurah Rai, dan juga Sepinggan. Sementara pengguna angkutan jalan di 5 terminal, yakni Terminal Kertonegoro Ngawi, kemudian Insinyur Soekarno Klaten, Giwangan Yogyakarta, Tirtonadi Solo, dan juga Purboyo Madiun. Ada sebanyak 1.209.227 penumpang. Dan terakhir, pengguna angkutan kereta api di 5 daerah operasi, yakni di Daop 1 Jakarta, kemudian Daop 8 Surabaya, Daop 6 Yogyakarta, Daop 4 Semarang, dan juga Daop 2 Bandung, ada sebanyak 1.2.852 penumpang. Melihat data jumlah kumulatif penumpang ini, pengguna angkutan penyeberangan jadi yang tertinggi datanya. Adapun untuk mengurai kepadatan berdasarkan simulasi prediksi puncak arus balik terjadi pada 8 Mei 2022 dan akan ada 45.480 kendaraan yang akan menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa. Nah, melihat prediksi tersebut, Kementerian Perhubungan akan memecah kepadatan dengan membuka 3 pelabuhan, yakni Pelabuhan Bakaheni, Pelabuhan Panjang, dan juga Pelabuhan BBC, di mana diperkirakan bisa mengangkut 2.001 kendaraan per jamnya. Bahkan diperkirakan dengan dibukanya 3 pelabuhan ini, total kapasitas per hari mencapai 48.749 kendaraan, di mana jumlah itu melebihi volume kendaraan yang diprediksi mencapai 45.480 kendaraan pada 8 Mei nanti. Selain memecah kepadatan, dengan membuka 3 pelabuhan, penambahan kapal juga dilakukan, dengan totalnya adalah 63 kapal yang akan dioperasikan. Dan ada 45 kapal beroperasi di lintas Merak Bakaheni, lalu 8 kapal di lintas Panjang Ciwandan, dan juga ada 4 kapal di lintas BBJ Bojanegara. Lantas sudahkah rekayasa lalu lintas dan juga pengaturan penyeberangan tadi itu betul-betul atau benar-benar mampu mengurai kepadatan saat arus balik? Kita akan bahas ya, Reza. Untuk pembahasnya sudah bergabung bersama kami pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat pagi, Pak Agus. Pagi, Asa. Baik, Pak Agus, berbagai rekayasa lalu lintas sudah diterapkan, termasuk juga pengaturan penyeberangan antar pulau. Bagaimana Pak Agus melihat ini? Apakah ini juga akan berjalan efektif atau seperti apa nih Pak Agus? Ya, saya sudah 2 hari yang lalu saya sudah kirim ke beberapa teman-teman itu soal evaluasi saya untuk arus balik. Jadi ini kalau untuk Lebaran itu biar bagaimanapun akan terjadi kemacetan atau hambatan kepadatan karena memang jumlahnya jauh lebih, jumlah manusia dan kendaraannya jauh lebih besar dari kapasitas atau tampungan dari infrastrukturnya, baik itu jalan, kemudian bandara, kemudian pelabuhan. Ya, kalau kereta api tidak, kereta api itu pas gitu ya. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh para pemudik bahwa kita tidak akan lancar. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik
saya di beberapa lokasi itu agak miss. Misalnya kemarin waktu arus mudik di Cipularang dan kasus di penyeberangan Merak. Dan itu sudah saya evaluasi kemarin, kebetulan saya diskusi dengan direksi ASDP, saya sudah sarankan ke beberapa hal, mudah termasuk juga itu tadi membuka 3 pelabuhan, kemudian di sini juga dibuka 3 yang waktu itu tidak disiapkan waktu arus mudik. Nah, saya kebetulan ada di Merak waktu itu. Nah, jadi ini sudah dilakukan. Nah, kita lihat saja nanti arus balik puncaknya mulai hari ini. Baik. Ya, kita bahas dulu soal jalur darat ya, Pak Agus. Arus mudik jalur darat sebagian besar terfokus di tol. Nah, jika melihat data arus mudik hingga hari kedua Lebaran, sekitar 2,1 juta kendaraan keluar Jabodetabek. Dan arus balik ini diperkirakan akan bersamaan ya. Datanya apakah rekayasa lalu lintas di arus balik di arus mudik kemarin ini masih relevan untuk diterapkan di arus balik ini? Ya, itu yang optimal dilakukan. Dan saya sudah katakan dari awal bahwa salah satu sumber kemacetan di tol adalah di rest area. Kenapa rest area? Karena desain rest area itu sudah sangat kuno dan tidak mengikuti pakem dari rest area di jalan tol atau bebas hambatan. Jadi disitulah akan terjadi. Rest area yang benar itu seperti 456 antara Solo Semarang itu di mana parkirnya itu dari depan, tidak masuk ke dalam. Ini yang buat kemacetan. Nah, kalau yang 3 rekayasa itu sudah betul karena itulah maksimumnya seperti itu. Tinggal memang Kakor Lantas mengaturnya dengan baik dan masyarakat juga harus mengikuti berita-berita real time online yang ada di mana-mana untuk melakukan perjalanan. Dia harus diatur karena kedisiplinan di tempat di daerah yang sangat terbatas itu perlu kedisiplinan yang sangat tinggi dan masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat cuek. Ini yang harus dirubah juga dan kita menyeberang median kemudian memaksa masuk rest area kemudian nyerobot kiri kanan kalau di arteri itu yang membuat kemacetan bertambah parah. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah sudah optimal. Baik. Tapi Pak, Menhub kemarin sempat meminta maaf karena pengendalian arus mudik tidak berjalan dengan maksimal, Pak. Khususnya bagaimana pemanfaatan jalur alternatif, Pak? Karena kemarin juga sempat menumpuk di jalan non-tol begitu sejumlah kendaraan. Kenapa ini masih kurang efektif, Pak? Iya, pasti tidak akan pernah efektif kalau angkutan lebaran. Karena sudah saya katakan tadi, infrastrukturnya sudah tidak memungkinkan. Sementara jumlah kendaraan begitu besar, jumlah manusia begitu besar, jadi pasti akan macet. Yang harus dihindari adalah macet berkepanjangan, katakan lebih dari 5 jam. Kalau di bawah itu sih ya itu akan terjadi. Ya mau kontraflow kayak mau satu arah, mau ganjil genap itu akan terjadi kemacetan di arteri maupun di tol. Tidak mungkin akan lancar di Lebaran. Itu saja. Baik, tadi Anda sampaikan rekayasa lalu lintas sudah optimal dilakukan, tetapi ada celah-celahnya, misalnya kepadatan di rest area yang menumpuk. Nah, bagaimana mengatasi masalah ini supaya tidak terulang kembali di arus balik, Pak Agus? Rest areanya harus dirubah, seperti saya katakan di awal. Desain rest area kita itu sangat rumit, membuat kemacetan di dalam. Misalnya, Anda mau ke toilet, Anda bisa parkir depan toilet. Mau musola, depan musola, mau makan depan restoran. Itu kusut. Harusnya parkir itu ada di depan. Ya, di area depan parkir, kemudian mau makan, mau ke toilet, mau sholat, itu jalan kaki. Bukan memarkir mobil depan. Itu yang membuat kemacetan. Dan saya sudah katakan bertahun-tahun lalu, tapi tidak dirubah juga. Baik, Pak Agus. Kalau kita bicara arus balik dengan jalur laut begitu ya Pak Agus, Kemenhub menambah 3 pelabuhan alternatif. Bagaimana Pak Agus melihat hal ini? Apakah ini akan berjalan dengan cukup efektif? Ya, itu kan waktu desainnya tidak ditambah, tetap penggunaan pelabuhan ASDP. Saya katakan waktu itu nggak bisa, harus ditambah segera berbicara dengan Pelindo karena pelabuhan lain di bawah pengelolaan Pelindo. Dan itu yang saya sudah kasih catatan banyak juga. Kemudian pertama untuk penerbitan surat izin berlayar itu ada dualisme di situ, ada yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Darat dan dikeluarkan Dirjen Perhubungan Laut. Kemudian kapal-kapal pelabuhan-pelabuhan itu kemarin ada eksklusivitas dari PT ASDP sehingga banyak kapal-kapal tidak bisa merapat di dermaga-dermaganya itu sehingga itu bermasalah dalam hal keruwetan. Kemudian tiket online-nya juga
masih tidak belum sempurna. Kemudian orang kan dikasih jam, sehingga orang yang datang belum jamnya tidak boleh masuk. Itu juga pangkal dari kemacetan di pelabuhan. Kemudian tidak ada parkir untuk pengendapan, karena harusnya kalau datang duluan ya masuk kapal duluan, tapi ini tidak sesuai jam. Nah, semoga di arus balik ini sudah tidak ada. Siapa yang datang duluan dia yang masuk kapal. Baik, penataannya ya di jalur penyeberangan yang harus dievaluasi untuk arus balik ini. Dan ada penambahan juga 63 kapal, apakah ini cukup untuk mengakomodasi jumlah pemudik yang menggunakan jalur penyeberangan karena mengalami peningkatan tertinggi nih Pak Agus? Iya, karena dari awal itu kapal yang siap berlayar itu ya sejumlah itu, sampai 70. Tapi tidak bisa dioperasikan karena dermaganya penuh. Nah, sekarang dengan ada 3 dermaga di daerah Sumatera Selatan, Lampung, dan 3 dermaga di Banten, itu harusnya bisa mengurai. Artinya tidak parah seperti kemarin waktu arus mudik. Karena juga saya sudah pesankan ada beberapa titik pengendapan sebelum masuk ke pelabuhan. Salah satu di rest area meskipun tidak akan efektif, tetapi ada beberapa tempat di pelabuhan yang bisa melakukan pengendapan. Artinya mobil tidak menumpuk di dermaga. Yang di dermaga itu yang datang duluan, first come, first in. Nah, kalau tidak nanti akan jadi kusut lagi. Kemudian juga sekali-sekali jangan ada para penguasa atau para petinggi di daerah itu yang memaksa operator kapal untuk memuat manusia dan kendaraan berlebih, karena itu sangat berbahaya. Dan kalau terjadi kecelakaan, itu pidana urusannya. Baik, Pak Agus, mungkin ada imbauan Pak untuk para pemudik yang akan melakukan arus balik nanti agar mudik bisa berjalan dengan aman, tertib, dan juga lancar, Pak Agus? Iya, pertama perhatikan BBM, jangan sampai tinggal seperempat, setengah kalau sudah diisi karena mengantisipasi kemacetan. Kemudian kita siapkan makanan, minuman yang cukup, apalagi bawa anak-anak. Dan tolong bawa itu toilet emergency, ada dijual di beberapa apotek, supaya tidak kita harus berhenti panjang di bahu jalan maupun di rest area. Kemudian juga perhatikan semua perintah dari aparat Korlantas, baik melalui online yang real time, YouTube, medsos dan sebagainya, untuk bisa mengatur perjalanan. Ya, dan siapkan badan, kalau bisa bawa pengemudi cadangan supaya tidak lelah, dan perhatikan semua rambu-rambu yang ada. Karena kalau tidak, itu akan fatal akibatnya karena kepadatan yang melebihi kapasitas jalan. Baik, itu himbauan untuk pemudik. Kalau untuk di jalur udara, apa yang menjadi catatan Anda, Pak Agus? Catatan saya adalah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus melakukan rem cek lebih keras, karena beberapa catatan saya ada beberapa yang seharusnya tidak terjadi dan itu bisa mengakibatkan keselamatan penerbangan itu terganggu. Jadi mohon pagi ini semua yang pesawat yang akan terbang itu dicek dengan detail, dicek dengan pilot control, jangan sampai seperti kemarin itu ada pintu terbuka, ada apa yang salah, ada ini dan sebagainya. Karena kalau sampai terjadi, dia membawa kapasitasnya full, yaitu barang dan manusia. Dan itu kalau tidak hati-hati, penerbangan ini bisa berakibat fatal. Jadi tolong para inspektor di bandara cek dulu sebaik mungkin kondisi pesawatnya. Dan buat masyarakat yang penumpang, jangan membawa barang-barang yang aneh-aneh, gitu ya. Tolong taati semua peraturan penerbangan supaya kita bisa selamat sampai tujuan. Baik, Pak Agus, terakhir untuk arus balik jalur laut begitu ya Pak Agus ya. Kemarin evaluasinya di arus mudik adalah banyak juga penumpang yang membeli tiket di tempat bukan secara online atau membeli tiket jauh-jauh hari sebelumnya. Itu yang menyebabkan salah satunya adalah penumpukan di pelabuhan. Bagaimana Pak Agus melihat ini dan evaluasinya seperti apa Pak? Gini, tiket penyeberangan itu menggunakan tiket Ferizi, itu milik ASDP. Dan kita tahu semua, sudah saya sampaikan juga ke direksi ASDP kemarin bahwa calo-calo itu masih berkeliaran, harganya berapa. Tapi memang ini proses yang sudah percaloan di pelabuhan itu kan tinggi sekali. Dan saya sudah pesan tolong segera dihilangkan itu, karena itu sangat mengganggu kenyamanan orang untuk menyeberang. Tapi dalam situasi seperti ini, sepertinya dibiarkan dulu. Nah, untuk masyarakat tolong beli online. Jadi sampai ke pelabuhan itu sudah mempunyai tiket. Saya mohon pada ASDP kemarin supaya tidak melakukan jam penerbangan. First in, first come, first in. Ya, jadi siapa datang duluan sampai dermaga, dia yang masuk. Nah, tinggal diatur. Harus ada petugas di situ yang mengasih tanda atau bahwa dia datang duluan dari yang lain. Itu harus
dengan jeli karungan nanti akan ada keributan. Baik, pengaturan yang lebih rapi, lebih tertata, kemudian perilaku pemudik juga harus mendukung ya Pak Agus agar arus balik juga berjalan dengan lancar. Terima kasih pakar kebijakan publik Agus Pambagio sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Agus.